Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 10 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Ketika kita perhatikan ya, dari beberapa hari ke belakang terjadi breakout atau penurunan yang cukup signifikan ya. Selepas daripada kenaikan tingkat suku bunga 75 basis point, ini juga berpengaruh kepada BTC USD yang dimana merespon daripada kondisi saat ini ya, yang melemahkan BTC USD hingga turun mencapai wilayah support terendah tanggal 26 November 2020, yaitu di kisaran 16.209 ya, menjadi titik low terakhir ya, tapi posisinya membentuk support terbaru yaitu di 15.571.88 dan sudah berhasil breakout ya. Kalau kita perhatikan strukturnya ini kan dari naik dia, oke, kemudian dia strukturnya turun, kemudian membentuk sebuah area konsolidasi. Ya, perhatikan kalau secara struktur kecil di sini juga posisinya naik dan bergerak membentuk sebuah high weekly, ada bearish engulfing tahapannya ya, sampai dengan membentuk sebuah candle impulsif bearish yang cukup besar sampai dengan posisi di hari Rabu kemarin. Dorongan seller cukup kuat sekali ya, mendorong hingga mencapai titik daripada terendahnya sampai membentuk support terbaru di 15.571.88. Dan biasanya kalau dengan posisi dia sudah breakout di area support ya, ini kan ada support di sini di tanggal 13 Juni 2022 yaitu di 17.585.31 ya, ini support terakhir terbreakout, artinya besar kemungkinan akan terjadi retest. Apakah saat ini hari Kamis akan retest menuju 17.585 atau pergerakannya akan terjadi penurunan yang cukup signifikan dan menyentuh yaitu di wilayah support paling terendah tahun 2019 yang terbreakout ya, resisten become support yaitu tanggal 24 Juni di level 13.870.63. Ini yang menjadi patokan ya menurut saya. Jika mana hari ini ternyata tidak terjadi retest, artinya dia akan dorongan kuat break lagi di area support terbentuk di hari kemarin dan membentuk atau menyentuh area support berikutnya di 13.870.63. Ini yang bisa kita dapatkan ya dari kondisi market BTC USD saat ini di time frame daily. Dan kemudian coba kita lihat lagi di time frame 4 jam untuk posisinya. Secara garis besar memang harusnya terjadi retest ya, mendekati level 17.585.31. Oke, posisinya masih kecenderungan kuat turun ya, kecenderungannya masih kuat turun dan saya masih belum mau tarik garis Fibonacci retracement ya, karena menurut saya masih terlampau jauh sekali posisinya. Kalau kita tarik dari swing terakhir di sini ya, minimal kalau dia bergeraknya memang lebih tinggi ya, sebentar ini saya akan hapus dulu ya area-area yang sudah di breakout. Sebentar, ini menjadi resisten, saya rapikan dulu karena baru bisa update ya. Sebentar, ini jadi area resisten, support become resisten ya, banyak yang sudah berubah areanya ya, banyak yang sudah berubah. Oke, kalau kita lihat saat ini sudah berapa area sudah berada di berapa persen sih Fibonacci-nya, sebentar saya tarik garis dulu. Kalau kita lihat ya mendekati 23,6% ya. Kalau dia nanti breakout kondisi 23,6% ini ya, besar kemungkinan akan bergerak naik menuju area support tanggal 13 Juni 2022 yaitu di 17.585. Menurut saya sih masih memungkinkan untuk ke sana. Jadi ini akan menjadi wilayah pantau karena saya melihatnya dari BTC USD ini kecenderungannya kuat turun ya saat ini. Pantau wilayah ini jika mana breakout di 23,6% ya, pantau wilayah ini
Jika mana nanti breakout di atas 23,6%, maka kecenderungannya kuat ke sini. Tinggal pantau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, baru sell, stop loss di atas. Targetnya akan lebih jauh mendekati wilayah supportnya ya, yaitu di 13.870. Oke, jadi skenarionya langsung aja saya buatkan seperti ini. Ini dari trading plan saya. Menurut saya, harapan saya, keinginan saya dia akan bergerak sampai ke sini ya. Kemungkinan besar bisa ke sini. Dan nanti tinggal pantau pattern terbentuk di wilayah ini, ada bearish engulfing, bearish pin bar, atau single pattern, double pattern, atau triple pattern ya. Stop loss di atas, target bisa mencapai area supportnya di 24 Juni 2019 yaitu 13.870.63. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk BTC USD. Sekarang langsung kita lihat di Nasdaq 100 ya. Kita lihat di time frame daily seperti apa kondisi pergerakan Nasdaq 100. Kalau dari pergerakan posisinya masih dalam tren turun, oke, masih dalam tren turun ya. Dan kemudian secara wave analisa pun kalau kita hitung 1 2 3 4 ya, 5, ini sudah 5, jadi ABC ya. Ini mencari titik posisi terakhir. Kalau kita perhatikan memang kecenderungannya ini sebenarnya ada pembalikan kenaikan ya. Tapi kalau kita bahas posisinya terakhir ada bearish engulfing. Ini perhatikan, ada bearish engulfing ya, dimana kenaikan ini dari swing terakhir kan ini saya tarik, ini kita menemukan area 50% nih, 11.089.71 sampai resistennya di 11.187.38. Dan di sini ternyata terjadi penolakan yang cukup signifikan ya penurunannya ya. Saya berharap sih teman-teman kemarin paham ya apa yang sudah saya sampaikan, bisa sell wilayah ini, stop loss di atas ya. Ini taking profitnya cukup besar sekali. Ada impulsif bearish memakan daripada candle warna hijau. Adapun kalau dia koreksi untuk nanti malam ya, atau sampai dengan sesi Eropa saat ini sedang berjalan, maka saya akan ukur ya. Saya akan ukur dulu di time frame daily 50% dari pembentukan bearish engulfing ini ya, sebentar. Nah, seperti ini. Oke, ternyata tepat di area open monthly sebelumnya ya. Jadi itu aja kita buat acuan. Oke, ini saya hapus lagi. Tepat di area itu, area 50%, maka jika mana dia terkoreksi pergerakan daripada Nasdaq 100, minimal dia akan membentuk pattern terbentuk di wilayah ini. Jadi ini bisa dijadikan pemantauan ya, pattern terbentuk di wilayah tersebut, yaitu di 10.989.56 ya. Menurut saya kecenderungannya masih kecenderungan kuat turun ya, tapi kita lihat di swing pergerakan di time frame yang lebih kecil. Coba kita lihat lagi di time frame 1 jam ya. Coba kita lihat time frame ini 4 jam, sebentar, 1 jam posisinya. Nah, ini skenario kita kemarin sebenarnya udah sesuai ya. Udah sesuai, memang naik sampai sini dan terjadi penurunan. Jadi sekarang tinggal turunnya saja. Oke, ini udah bener ya skenarionya. Jadi tinggal penurunannya saja, maksud saya gitu. Oke, saya melihat posisinya memang akan bergerak minimal mendekati wilayah sini ya. Ini ada banyak rejection, oke. Jadi ini saya jadikan satu aja posisi kalau retest, supaya kalau nggak sampai tertinggi-tinggi banget. Ini banyak rejection wilayah ini, oke. Dari struktur terakhir dari pergerakan Nasdaq 100 ini, maka pattern terbentuk ini saya akan rubah lebih dekat dengan posisi harga running. Nah, seperti ini maksudnya, oke. Pantau wilayah ini ya. Jika mana ada pattern terbentuk bisa sell ya, yang sudah sell di area sini selamat, Anda mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan karena saya melihatnya dari struktur yang terbentuk saat ini seperti ini. Sebentar ya. Oke, strukturnya seperti ini. Perhatikan dari posisi di sini ya. Ini membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low ya. Ini perhatikan. Nih, dia akan naik nih dari posisi ini sampai dengan posisi yang di atas. Terus kemudian dia turun ya. Nih, breakout. Nah, kenaikan ini tidak mampu dia breakout di atas ini. Artinya membentuk head and shoulder ya. Shoulder, head, ini shoulder. Dan dia akhirnya breakout structure ya. Nih, breakout structure. Nah, seperti ini. Harapan saya ini bisa ke sini dulu ya. Ke sini dulu, oke. Baru dia akan turun menuju area minimal aja sampai dengan area low weekly. Nah, yaitu di 10.601, minimal ke situ dulu. Oke. Jadi ini skenarionya
minimal pantau dari pattern terbentuk di sini ya. Dari low terakhir di sini kan ada posisi sebentar. Ini kalau di breakout pasti dia akan bergerak turun lebih jauh. Ya di kisaran ini berapa ini? 10.790 10 ya, 790 10. Oke. 10.790 ini area supportnya ya di situ. Dan apakah ada kemungkinan nggak kalau dia breakout langsung wilayah support? Ada kemungkinan, bisa terjadi ya, bisa terjadi. Jadi kalau dia breakout langsung tanpa dia koreksi dulu 50% daripada bearish engulfing, maka menurut saya dia langsung ke sini ya. Tinggal kalau teman-teman transaksi di Nasdaq 100, pastikan dulu impulsif bearish bergerak di bawah area support di 10.790, baru sell, stop loss di atasnya swing terakhir ini ya. Nah, dengan target kita minimal menyentuh wilayah low weekly. Ya, nanti taking profit berapa aja enggak masalah. Yang penting sell ketika breakout wilayah support 10.790.10, close di situ ya, baru sell, stop loss di atas, target minimal low weekly. Oke. Ini Nasdaq 100, kemudian kita berlanjut di USD oil. Kita lihat di time frame daily dulu ya. Oke, USD oil tertahan terakhir hanya di high monthly, oke. Dan posisi sekarang terlihat bergerak turun ya, atau koreksi setelah ada long legs doji terakhir kemarin. Ya, ini long legs doji konfirmasi candle warna merah 2 kali ya, impulsif bearish. Apakah hari ini dia mampu bergerak turun? Kalau dilihat dari strukturnya, karena di sini ada kegagalan dia breakout di atas, ada pembentukan double top, oke. Jika mana double top ini terjadi, maka ini menjadi neckline area support 82.05 dolar per barrel, akan bergerak turun lebih jauh. Sampai berapa? Saya akan copy dulu. Ini menjadi area target untuk penurunan berlanjutnya. Kalau memang betul-betul ini terjadi double top ya. Saya mendapatkan area yang akan dituju targetnya sampai wilayah ini. Sebentar, saya tandain dulu. Untuk crude oil, kalau itu betul-betul double top, dia akan bergerak ke sini. Oke, wilayah target ya. Saya ganti target. Ini support. Bukan support ya. Target ya. Target saya sampai sini. Sebentar. Saya hapus dulu. Targetnya sampai situ. Oke, ini targetnya ya. Target. Nah, udah. Oke, sebentar, dia hilang. Nah, ini targetnya sampai sini. Ya, saya lihat dulu time frame daily. Nah, targetnya sampai sini, teman-teman ya. Oke. Yaitu di 70.75 dolar per barrel. Artinya kalau nantinya ini memang betul-betul double top ya. Karena saya harus benar-benar ini double top itu ketika dia breakout di wilayah neckline ini. Kalau selama dia tidak breakout di wilayah neckline, maka ini bukan double top gitu loh. Masih membentuk sebuah area konsolidasi ya. Jadi ini akan saya jadikan area pantau untuk menjadi neckline ini betul-betul neckline. Kalau dari pergerakan saat ini di crude oil ya, dia harus breakout dulu di bawah ini kan membentuk huruf M nih. Nah, sekali lagi dia harus breakout di bawah area 82.05 dolar per barrel. Besar kemungkinan akan menuju wilayah ini setelah dia breakout low monthly sebelumnya, yaitu di bulan Oktober. Ya, ini gambaran saya di time frame daily. Sekarang kita coba turunkan di time frame lebih kecil 1 jam ya. Itu next targetnya sampai sana ya. Kalau untuk swing trade bisa sampai sana, karena membutuhkan beberapa minggu ke belakang pastinya ya, karena kita tariknya tadi di time frame daily panjang sekali, intinya di situ. Kalau secara pergerakan hari ini ya, ini hari ini ya. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu. Posisinya kemarin saya melihatnya naik ya, karena kan saya ambil dari strukturnya, ini naik. Ternyata terjadi breakout tepat di area supportnya. Sebentar, saya hapus dulu. Nih, perhatikan ada support ya, terbreakout. Artinya memang kalau breakout wilayah support yang terjadi rejection berkali-kali, ini posisinya akan turun. Dan saya melihat MA50 bergerak ya, candlenya bergerak di bawah MA50, artinya tekanan seller cukup besar. Maka hari ini yang menjadi area pantau saya, semoga aja bisa balik ke sini dulu sebelum dia melanjutkan penurunannya. Ini menjadi wilayah pantau ya, seperti itu. Karena di sini ada area low weekly ya, yang terbentuk di minggu kemarin. Kalau ini di breakout terus ya, hati-hati, dia bisa bergerak minimal menuju area supportnya di sini.
Ini saya hapus dulu satu. Sorry. Ya, itu ada wilayah supportnya di 82.106. Kalau nanti dia breakout langsung di wilayah low weekly ya. Jadi kalau saya lebih baik menunggu dulu minimal terkoreksi sampai wilayah ini. Jadi kalau ada pattern terbentuk di sini atau mendekati 23,6% ya, sell, stop loss di atas, target bisa mencapai ya minimal di sini lah. Ini ada terakhir support sebelum itu ya, sebelum di bawah ada area support juga di sini. Nah ini ada rejection beberapa kali di sini. Ini bisa dijadikan acuan support minimal balik ke situ dulu. Berhenti di situ, dan ini saya kasih besaran aja karena ada area 23,6%. Kemungkinan besar juga bisa bergerak di 23,6% terus kemudian dia turun. Ini gambaran saya dari posisi crude oil saat ini ya, trading plan saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari 3 market tersebut. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.